Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di sesi pembelajaran jarak jauh atau daring atau online IPA Terpadu kelas 9. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik selalu. Persiapkan diri kalian, jangan pernah mengendorkan semangat, karena dengan semangat itulah kalian akan terus maju dan meraih apa yang kalian impikan. Kalau sebelumnya kita sudah melaksanakan uji kompetensi bab yang ketiga tentang pewarisan sifat, maka pada hari ini kita masuk pada bab yang keempat dengan tema listrik statis dan perannya dalam kehidupan. Baiklah, persiapkan diri kalian, kita akan mulai belajar dari sekarang. Adapun tujuan pembelajaran bab 4 bagian yang pertama ini adalah 1. Siswa dapat memahami konsep listrik statis. 2. Siswa dapat mengetahui jenis-jenis muatan listrik. 3. Siswa mampu memahami interaksi dua buah muatan dengan konsep hukum Coulomb. 4. Siswa mampu memahami pengertian medan listrik dan menggambarkannya. 5. Siswa dapat memahami pengertian beda potensial listrik dan energi listrik. Adapun bagian yang akan kita pelajari adalah yang pertama A. Listrik statis, konsep listrik statis. Kemudian yang B. Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan langsung saja mempelajari bagian yang pertama, A. Konsep listrik statis. Ya, ini merupakan salah satu contoh penerapan listrik statis, yaitu petir, ya. Kemudian adapun peta konsep yang akan kita bahas pada bab yang keempat ini adalah setiap zat itu memiliki partikel zat. Kemudian dalam zat tersebut ada suatu bagian yaitu atom, ya. Dalam atom itu mengandung listrik statis, ya. Nah, ini biasanya terdapat pada benda netral maupun benda bermuatan listrik. Agar suatu benda netral menjadi bermuatan listrik, ya, maka perlu diberikan muatan, ya, sehingga menjadi benda bermuatan listrik. Benda bermuatan listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu jenis muatannya, muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Kemudian hasil interaksinya itu akan menghasilkan hubungan berupa hukum Coulomb. Ya, pada dasarnya ada gesekan yang merugikan, tetapi ada pula gesekan yang menguntungkan. Petir merupakan pertunjukan loncatan listrik statis yang kasat mata. Pada dasarnya, petir terjadi karena adanya gesekan antar partikel. Fenomena gesekan sebagai pembangkit listrik itu akan kita pelajari pada bab ini. Pada bab ini, kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan gejala listrik statis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baiklah. Pada hari ini kita akan fokus pada bagian yang pertama, yaitu A. Konsep listrik statis. 1. Muatan listrik. Kalau kalian lihat pada gambar, di sana ada suatu atom. Di dalam atom terdapat 3 bagian penyusun. Ada proton bermuatan positif, ya, tersebut sebagai, ya, benda yang kekurangan elektron. Kemudian ada benda bermuatan negatif, ya, atau kelebihan elektron yang ditandai dengan tanda min.
Kemudian ada benda netral, ya, yaitu di mana jumlah proton plus dan elektron min itu sama jumlahnya. Ya, kita lihat dalam suatu zat itu terdapat atom. Dalam atom itu ada inti atom. Inti atom itu jika dikembangkan lagi terdapat 3 bagian, yaitu proton, neutron, dan elektron. Ya, pada gambar nomor 1 ini merupakan contoh benda bermuatan positif. Kemudian gambar nomor 2 benda bermuatan negatif, dan gambar nomor 3 itu benda bermuatan netral. Ya. Kemudian bagaimanakah membuat benda netral itu menjadi bermuatan listrik? Ya, kita lihat pada gambar. Jika sebuah kaca yang netral kemudian digosokkan dengan kain sutra yang juga netral, maka di sana akan terjadi perubahan jenis muatan. Kaca yang netral akan menjadi bermuatan positif, dan kain sutra netral akan menjadi bermuatan negatif. Ini contoh beberapa proses, ya, proses perubahan benda netral menjadi benda bermuatan positif maupun negatif, ya. Ya, kaca dengan kain sutra, ya, elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Kaca menjadi positif, kain sutra negatif. Kemudian mistar plastik dengan kain wol. Elektron berpindah dari kain wol pindah ke mistar plastik. Kemudian kain wol menjadi positif, mistar plastik menjadi negatif. Kemudian yang ketiga, mistar plastik dengan rambut manusia. Dalam hal ini, elektron dari rambut manusia pindah ke mistar plastik. Rambut manusia bermuatan positif dan mistar bermuatan negatif. Kemudian jikalau kita menggosokkan balon dengan kain wol, maka di sana akan ada perpindahan elektron dari kain wol ke balon. Kain wol bermuatan positif dan balon bermuatan negatif. Kemudian jikalau kita menggosokkan ebonit dengan kain wol, maka di sana akan ada perpindahan elektron dari ebonit ke kain wol. Kain wol bermuatan positif dan ebonit bermuatan negatif. Ya, jikalau dua buah benda yang berbeda muatan ataupun yang muatannya sama jenis, akan terjadi interaksi. Apakah dia tarik menarik ataupun tolak menolak, itu tergantung jenis muatannya. Contoh misalnya, kita akan menggosokkan tadi kaca, ya, yang sudah digosokkan dengan kain sutra itu bermuatan positif. Kemudian sisir plastik yang digosokkan dengan kain wol itu bermuatan negatif. Jadi kalau kaca dan plastik didekatkan, karena kaca itu positif, kemudian juga plastik itu negatif, maka akan ada gaya tarik menarik. Kemudian jika di sana ada ebonit, ya, yang sudah digosokkan, itu akan bermuatan negatif. Kemudian juga sisir plastik yang sudah digosokkan akan bermuatan negatif. Jika negatif bertemu dengan negatif, maka akan terjadi tolak menolak. Ya, perhatikan pada gambar. Tolak menolak itu terjadi jika ada dua benda yang muatannya sejenis didekatkan. Tapi jika benda itu berbeda jenis muatannya, maka dia akan tarik menarik. Oke, dua jenis muatan yang sama ataupun berbeda jenis jika didekatkan pasti akan ada interaksi, ya, atau saling mempengaruhi. Ya, jadi interaksi ada antara dua buah benda bermuatan tersebut disebut dengan hukum Coulomb.
karena kolom inilah yang pertama kali menyelidiki tentang fenomena gaya tarik menarik maupun tolak menolak pada dua buah benda yang didekatkan. Oke. Hukum Coulomb berbunyi, besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Jika dilambangkan, dirumuskan dengan rumus, maka Fc sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Fc itu gaya Coulomb ya, Q1 besar muatan benda 1, Q2 besar muatan benda 2, R itu jarak dua benda tersebut, dan K adalah konstanta pembanding yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Ya, ini contoh perhitungan hukum Coulomb ya. Bisa kalian lihat sana ada dua buah benda bermuatan A dan B, masing-masing besarnya 8 mikrocoulomb dan 6 mikrocoulomb. Kemudian gaya yang timbul saat kedua muatan didekatkan sebesar 270 Newton ya. Nah, seterusnya kalian lihat, maka di sana ditanyakan berapakah dari R dan E ya. Setelah dihitung demikian rupa, maka ditemukanlah berapa nilai R atau jarak ya, jarak antara kedua buah muatan, dan E itu adalah suatu energi ya, energi ataupun kuat medan listrik ya, yang dirasakan muatan A ya, terhadap muatan B. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai medan listrik. Jadi, daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda disebut dengan medan listrik. Sifat kelistrikan benda dapat ditunjukkan oleh adanya garis gaya. Arah garis-garis gaya akan menunjukkan jenis muatan yang ada dalam suatu benda. Garis gaya ini biasanya digambarkan dengan anak panah. Perhatikan ya, di sana ada dua buah benda bermuatan. Yang pertama plus dan min, positif negatif. Maka arah medan listriknya dari plus ke min. Oke, jika ada dua buah benda yang berbeda, yang sama muatannya, ya, misalnya min dengan min, maka di sana akan saling tolak menolak tentunya ya, tetapi tetap arah medan listriknya itu menuju ke dalam. Sedangkan jika ada dua buah benda yang sejenis muatannya, yaitu positif dengan positif didekatkan, maka di sana juga akan ada gaya tolak menolak, tapi arah medan listriknya itu keluar ya dari benda tersebut. Ya, jadi kalau dirumuskan, E sama dengan F bagi K ya, dimana E itu adalah kuat medan listrik, F itu gaya Coulomb, dan Q adalah muatan yang diuji. Ya, itu perhitungan medan listrik. Bagian terakhir di bagian yang keempat yaitu beda potensial dan energi listrik. Ya, saat petir terjadi, muatan berpindah dari awan ke awan atau awan ke bumi. Muatan dapat berpindah karena adanya beda potensial listrik. Ya, dirumuskan V sama dengan W dibagi Q. W itu usaha, satuannya Joule. Q itu jumlah muatan, satuannya C, dan V beda potensial, satuannya volt. Agar kalian lebih memahami apa yang Bapak sampaikan
maka Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Silahkan kalian baca dengan seksama tugas yang diberikan, kemudian kerjakan di buku tugas masing-masing, tuliskan nama, kelas, tanggal, dan tema yang kita kerjakan pada hari ini. Kemudian buku tersebut akan dikumpulkan nanti pada saat akhir semester. Bapak rasa cukup untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami sedikit apa yang Bapak sampaikan, dan semoga semua ini bisa berguna untuk kehidupan kalian. Sampai jumpa di waktu-waktu mendatang pada sesi-sesi belajar kita selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan sampai kita berjumpa lagi. Tetap semangat!